wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, kita masih melanjutkan di pembahasan lalu dari kitab Tafsir al-Baghawi, masih di suratul Maidah, tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, atau dikenal dengan Tafsir al-Baghawi karya Imam Abi Muhammad Al-Husain bin Al-Farra, Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, rahimahullah radhiyallahu anhu, amin, sampai kepada qauluhu ta'ala, qauluhu azza wa jalla, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarati. Ya. Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, hewan buruan laut. Ini hewan-hewan yang ada di laut itu halal, ikan dan sebagainya. Kita sudah pernah singgung, meskipun anjing laut bagaimana, meskipun sebetulnya semua yang memang asalnya di laut, hewan laut itu halal sebetulnya. Terlepas dari ada sebagian pendapat yang memakruhkan hewan laut yang mirip dengan hewan yang haram di darat seperti anjing laut. Anjing di darat kan haram. Nah, itu ada yang memakruhkan. Kalau anjing laut gimana? Makruh. Tapi sebab pada dasarnya saydul bahari ya semua halal. Dihalalkan. Cuma ada yang memakruhkan seperti ikan pe yang tidak bersisik. Itu ada yang bagian memakruhkan. Karena Syiah nggak mau. Kalau Syiah nggak mau makan yang tidak bersisik itu seperti ikan pe juga. Itu nggak mau makan. Pokoknya nggak bersisik, nggak mau makan. Mau makan. Semua cumi apa boleh halal sebetulnya. Iya, tidak bersisik itu tidak mau makan. Karena memang ada hadisnya dari Sayyidina Ali memang. Cuman hadis itu dhaif sehingga ulama tidak sampai mengharamkan. Tapi sebagian saja, tidak semua memakruhkan. Jadi di Subul Salam, Syarah Bulughul Maram disebutkan begitu. Itu si A, kalau si B, si B boleh. Nah, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian apa saydul bahri, hewan buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari laut, itu mata'an lakum, dan makanan yang berasal dari laut sebagai mata, sebagai makanan yang lezat, kenikmatan bagi kalian, kesenangan bagi kalian, walis sayyarati, dan bagi orang-orang yang di dalam perjalanan, maksudnya perjalanan di laut. Ya mau makan apa? Ya makan dari laut itu selama perjalanan. Wa hurima, dan diharamkan alaikum, atas kalian, saydul barri, ya, untuk menangkap hewan darat, buruan darat, madumtum huruma, selama kalian berihram, sedang ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan takwalah kepada Allah yang ilaihi, yang hanya kepadanya lah, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan. Wal muradu bil bahari, itu yang dimaksud, ya, qaulu ilakum musadul bahari atau matakum lisayyarah. Wal muradu bil bahari, yang dimaksud dengan laut di sini adalah jami'ul miyah, seluruh perairan. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sayduhu masqida wa ta'amuhu marumiya bih. Ya. Sayyidina Umar mengatakan sayduhu, saydul bahri itu adalah masqida, apa yang diburu, itu saydu. Ta'amuhu, itu marumiyah, apa yang dilemparkan oleh laut, yang laut melemparkannya secara otomatis, seperti yang ikan mati, ya, di laut. Selama itu ikan laut halal sebetulnya, atau dia bangkai, ya, itu maromahu, apa yang dilemparkan oleh laut
secara cuma-cuma. Soid itu yang diburu, yang dipancing, yang dijala itu soid. Yang dilemparkan ke laut sangat cuma-cuma itu ta'amuhu. Itu menurut kata Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Hurairah, ta'amuhu maqadzafahul ma ila sa'il mayyitan itu. Makanannya yang dimaksud dengan makanan laut adalah maqadzafahu, apa-apa yang mencampakkan hu akan ma, apa air ila sahil ke pantai mayitan dalam keadaan mati. Apa yang dicampakkan oleh laut dalam keadaan mati. Qala qaumun huwal malihu minhu. Kelompok kaum berkata itu yang asin darinya. Waqalu Sa'id bin Jubair. Ini pendapat Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dan Sa'id bin Musayyib. Qatadah dan Imam An-Nakhai. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata soiduhu oriyuhu. Al-malih itu maksudnya yang diasinkan. Imam Mujahid berkata soiduhu itu toriyuhu. Yang maksud buruan laut itu adalah toriyuhu yang segar. Torihu yang segarnya. Wata'amuhu malihuhu. Sedangkan makanan laut itu yang diasinkan. Yang diawetkan dengan cara diasinkan. Dari laut itu. Mata'an lakum. Sebagai mata. Sebagai kesenangan bagi kalian. Ay manfaatan lakum. Yani sebagai kemanfaatan bagi kalian dari laut tadi. Walisayyaroti. Dan bagi para orang yang berjalan di laut. Yani ilmaroti. Yang berlalu lalang di laut. Daripada para nelayan, orang yang memang pekerjaannya di laut atau berlayar dari satu pulau ke pulau, dia tidak ada makanan, boleh bagi dia mengambil dari laut orang yang lewat. Jumlah hayawan ilma al-kismain itu. Nah ini nanti diperinci di sini. Kumpulan hayawanat ilma, hewan-hewan air itu terbagi atas dua bagian al-kismain. Samakun wa ghairuh, ikan dan selain ikan. Samaku, adapun ikan, famaitatu halalun, maka bangkainya halal, makhtilafi anwa'iyah, bersama dengan macam-macam perbedaan macam-macamnya, bersama dengan perbedaan macam-macamnya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilat lanal maitatani, uhilat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, as-samak wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal. Saya kolu doyan belalang halal bangkainya, bangkai belalang. Rasul pernah dalam satu peperangan itu makan, sahabat itu makan bangkai belalang. Makan belalang. Ya kadang nggak adanya makanan habis bekal itu tadi. Jadi dihalalkan bagi kalian dua bangkai ikan dan bangkai belalang. Wala farqa baina an yamuta bi sababin aw bi sabab. Maka tidak ada beda antara ayyamuta mati apa ikan itu dengan sabab atau tanpa sabab. Wa inda Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah, la yahillu illa ayyamuta bi sababin min wuqu'in ala ajarin aw nisarin mamilu aw nawi dzalik. Kata Abu Hanifah, tidak halal kecuali mati apa ikan itu karena satu sabab berupa wuku ala hajar, jatuhnya di atas batu, atau inhisaril ma, tersingkapnya air berupa air surut. Nah, air surut ikannya tergeletak sehingga mati. Karena surutnya air ikannya tertinggal sehingga mati. Maka boleh, kata Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur ulama, mau mati bagaimanapun, namanya bangkai ikan itu tetap halal. Amma ghairu samaki, adapun selain ikan, fakismani, maka ada dua bagian. Ismun ya'isu fil barri, ada satu bagian yang memang hidup di daratan. Maksudnya hidup di daratan tapi kadang-kadang masuk ke air. Kadibda'i, seperti kata, wasarotwani, dan cancer, kepiting. Fala yahilu akluh, maka tidak halal memakannya. Tidak halal memakannya. Kepiting juga oh, boleh. Memang saya pernah baca di kumpulan fatwa MUI. Ada yang fatwa MUI yang menghalalkan itu. Tapi jenis kepiting yang memang ya bukan murni bermai, bukan amfibi, tapi dia betul-betul bisa di air. Itu yang halal. Tapi kalau kebanyakan kepiting kan tidak kecuali rajungan yang memang di air.
Kebanyakan kepiting itu kan kebanyakan ya amfibi, hidup di darat dan air, nggak bisa di darat saja nggak bisa, di air saja juga nggak bisa. Itu nggak boleh. Karena hewan yang barmai, amfibi, katanya orang Arab barmai, baron ma'iyun, baromai. Baron itu darat, ma itu air. Barmai itu hewan amfibi. Ada tank amfibi. Itu dabab, ada babul baromai, ada babul baromai, berarti tank amfibi. Bisa di darat, bisa di masuk laut juga tank. Itu tidak boleh. Ya. Jadi Wairu samak ya, sudah jelas ya. Kalau ikan dengan macam-macamnya, ikan itu boleh. Ya. Sedangkan yang selain ikan, itu ada dua macam. Ada satu macam hidup di darat, seperti katak dan kepiting, maka tidak halal apa memakannya. Wakismun, ada satu lagi hidup di air, yaitu fil ma, wala yaisu fil bar, dan tidak bisa hidup di darat, illa aisyal madbuh, kecuali dengan hidupnya hewan yang disembelih. Maksudnya nggak bisa hidup di darat kecuali dalam keadaan sekarat. Bukan hidup yang normal, gitu jalan, nggak bisa. Hidup sebentar di darat, oh habis itu masuk lagi. Fakta apal kolbi. Nah, di sini berbeda pendapat ulama. Yang di air tapi bisa muncul ke daratan, tapi bukan hidup yang normal di darat. Aisyul madbuh. Hidupnya seperti hewan hidup yang disembelih, yang sudah hampir mati, itu dia harus masuk lagi ke air. Ini berbeda pendapat. Fadzaba qaumun, maka berpendapat satu kelompok ulama, ila annahu la yahillu, bahwasanya tidak boleh. Ya. Bahwasanya tidak halal syai'un, apa sesuatu, minhu, dari minha, darinya, ila samak, kecuali ikan, dari hayawanat tadi ya, dari hayawanatul bahar tadi, tidak halal kecuali ikan. Bahwa qaul Abi Hanifah, ini pendapat Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wadzaba qaumun, berpendapat lagi sekelompok orang, ila anna mayital ma ulah halal, itu bahwasanya hewan yang mati atau bangkainya air semua itu halal. Yana kula hasamakun, karena semuanya bisa dikategorikan ikan. Wa ikhtulifa suratuha, meskipun berbeda-beda rupanya. Ya. Al-jarid yuqalu hayatul ma. Jadi al-jarid yaitu hayatul ma, ularnya air, ular air. Ya. Ular laut, apa? Ular laut, hayatul ma. Bukan ular laut, ada jenis berwelut, al-jarid. Itu apa? Wa ala syaklil hayah. Dia itu berada pada rupanya ular, tapi di laut hidupnya. Wa akluhu mubahun bil ittifaq, memakannya itu mubah secara kesepakatan. Bahwa qaul Umar, ini pendapat Sayyidina Umar, Abi Bakar, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa bi qala Syuraih. Dengannya lah berpendapat juga Imam Syekh Syuraih dan Hasan Basri dan Atha dari tabi'in, dari kalangan tabi'in. Dan tadi Abu Bakar itu kalangan sahabat. Wa huwa qaulu Malik, ini pendapat Imam Malik, wa zahiru madzhab Syafi'i, ini zahir mazhab Imam Syafi'i. Bahwa semua hewan laut itu halal meskipun di luar ikan, meskipun bukan ikan seperti ular laut dan sebagainya. Wa dzaba qaumun, itu. Dan berpendapat sekelompok kaum ini ulama, ila anna ma lahu nadhirun bil bari yukal, bahwasanya apa-apa yang memiliki apa tadi nadhirun, kesamaan bil bari di darat, yukalu, dimakan, yang dimakan, kesamaan nadhirun yang dimakan, kesamaan di darat yang dimakan. Famaitatuhu min hayatil bahari halalun, maka bangkainya dari hewan laut itu halal. Mislu bakoril mak, seperti sapi air, wanawihi, sapi laut dan sebagainya. Boy opo, rupane,
sapi laut. Bakorul ma. Bakorul ma. Kira-kira oh ini. Hanya Mbak Google tuh punya fotonya sapi laut. Sapi laut. Bakorul ma. Paham ya? Jadi yang ada di laut yang punya kesamaan dengan hewan darat yang dimakan. Hewan darat yang dimakan, sapi yang dimakan. Maka bangkainya juga halal seperti sapi laut. Karena dia punya kesamaan yaitu sapi yang di darat. Yang sapi itu juga itu hukumnya juga halal. Maka bangkainya halal. Gitu. Mana tadi? Bakorul ma. Wanahwe dan sebangsanya. Wa ma la yukalu nadhiru, dan apa-apa yang tidak boleh dimakan kesamaannya di darat. Ya. La yahilu maitatuh, maka tidak halal bangkainya min hayawanatil bahari, dari hewan-hewan laut, mithlu kalbil ma, seperti anjing laut, wal khinzir, babi laut, wal himar, keledai. Nauya dan sebangsanya. Keledai laut. Kuda laut. Qala al-Auza'i. Imam Auza'i berkata, kullu syai'in aishuhu fil ma'. Tapi ini sebagian pendapat ya. Zahir mazhab Syafi'i boleh. Semua yang di laut itu halal. Kullu syai'in aishuhu fil ma' bahwa halal. Kata Imam Auza'i, segala sesuatu yang hidupnya di air itu halal. Khilafat timsah. Buaya bagaimana? Ditanya beliau. Buaya bagaimana? Pola na'am, ya. Imam Syafi'i berkata itu masuk buaya. Tapi ini pendapat Imam Auza'i. Mazhabnya sudah ada pengikutnya. Sudah lama musnah habis mazhabnya. Lau anna ahli, kata Imam Syafi'i, seorang tabi'in, Syafi'i, seandainya keluarga saya akalut dofade, mereka mau makan katak, la'at amtuhum, saya akan beri makan mereka dengan dofade. Seandainya mereka doyan katak, saya kasih makan. Kata Imam Syafi'i. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, arju ala yakuna bisarotoni baksan. Saya harap tidak ada pada kepiting itu baksan, sesuatu madarat, ini tidak haram. Ya. Kepiting itu ada pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Zahirul ayat hujjatun. Wa zahirul ayat, dan adapun zahir ayat tadi merupakan hujjah. Merupakan hujjah, argumen, dalil liman abaha jami'ah hayawanil bahri, bagi kelompok orang-orang yang membolehkan seluruh hewan-hewan laut. Wakadzalikal hadis, begitu juga hadis tadi. Itu merupakan hujjah bagi orang yang membolehkan semua hewan laut, termasuk hewan perairan. Akhbarana Abul Hasan As-Sarukhsi. Di sini kemudian Imam Bawawi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad beliau radhiyallahu anhu qala akhbarana Abul Hasan As-Sarukhsi akhbarana Zair bin Ahmad akhbarana Abu Isa al-Hashimi akhbarana Musa al-Malik an-Sufyan bin Salman an-Zaid bin Salamah bin Ali bin al-Azraq an-Mughirah bin Abi Burdah wa min Bani Abdiddar akhbarana Sami Abu Hurairah radhiyallahu yaqul sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu dari Abi Burdah, itu dari Bani Abdiddar. Akhbarahum, Abu Burdah mengabari bahwasanya dia mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sa'ala rajul Rasulullah, pernah bertanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabu fil bahri, sesungguhnya kami naik pada laut, maksudnya kami mengarungi lautan dengan kapal. Wa nahmilu ma'anal qalilu minal ma', dan kami membawa bersama kami al-qalila minal ma', sedikit daripada air. Fa in tawaddu'na bi atisna, kalau kami wudhu dengan air itu atisna, maka kami akan haus. Apa natawaddu bi ma'il bahri, apa boleh kami wudhu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bersabda Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ini hadis yang dimaksud. Jadi zahir ayat tadi dan hadis ini merupakan hujjah bagi orang yang menganggap semua
hayawan di laut itu halal. Hujahnya adalah ini hadis dan zahir ayat tadi. Huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuh. Rasul mengatakan SAW tentang lautan apa? Huwa tahuru ma'uhu. Laut itu suci mensucikan airnya, al-hilu maitatuh. Halal bangkainya. Laut itu suci mensucikan apa? Airnya, halal bangkainya. Juga hadis yang lain. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bahawi juga qala akhbarana Abi qala akhbarana Abdul Wahid al-Mari akhbarana Ahmad bin Abdullah al-Nuaimi akhbarana Muhammad bin Yusuf akhbarana Muhammad bin Ismail akhbarana Musaddad akhbarana Yahya bin Jurayj akhbarana Umar an sami'a Jabiran radhiyallahu anhu yaqul bahwasanya Umar pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata wazautu jaishal khayt itu jaishal khobat itu jaishal khayt ya di Bukhari itu Jaisal khobat, benar. Di naskah yang Jaisal khobat, ya. Bukan khoid itu. Ya. Jaisal khobat. Wa amara Abu Ubaidah. Kami berperang Jaisal khobat. Pada peperangan Jaisul Khobat wa ammara atau umira Abu Ubaidah, lalu diangkat sebagai pemimpin adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, satu sahabat. Faju'na ju'an syadidan, maka kami lapar dengan lapar yang sangat. Fa'alqal bahru, maka laut melemparkan kepada kami hutan, satu ikan yang lam naro mislahu, yang kami tidak pernah melihat semisal itu. Ikan sebesar itu, semisal itu. Yuqalu ambar, yang disebut ikan ambar paus. Al-ambar. Disebut Jaisul Khobat karena kehabisan karena ceritanya panjang di Bukhari ini. Jaisul Khobat ini itu mereka membawa mizwada tamrin, membawa satu keranjang kurma itu sebagai bekal. Sekian banyak tentara itu bekalnya cuma satu keranjang kurma. Itu kata Abu Ubaidah, kami emut satu kurma sehari. Masing-masing dapat satu kurma sampai habis. Terus si tabiin yang mendengar hadis ini, oh ya cukup sakurma. Memang kayaknya nggak cukup kata sahabat Abu Ubaidah. Tapi kami betul-betul merasa kehilangan ketika kurma itu pun habis. Baru kami merasa kehilangan, nggak cukup. Tapi daripada nggak ada, baru kami rasa berharganya satu kurma itu ketika habis itu kurma. Maka makan warok, makan daun itu, daun khobat itu. Maka dinamakan, sampai kami dinamakan Jaisul Khobat. Karena habis itu makanan dari daunan yang disebut khobat, daunan. Satu jenis daun. Maka dinamakan Jaisul Khobat. Baru setelah itu beliau cerita, tidak lama sudah kami makan itu dedaunan, laut itu melemparkan kepada kami satu ikan yang besar, terdampar paus itu, namanya ambar, itu paus. Fa'akal minhu nisfa syahrin, maka kami makan separuh bulan. Kami makan dari daging paus itu separuh bulan, 15 hari. Cukup. Makan 15 hari. Fa'akhadha Abu Ubaidah azman min idhamih, maka mengambil Abu Ubaidah satu tulang dari tulangnya ambar tadi. Famaro rakibu tahu, maka lewat arokib orang naik unta di bawahnya. Ini saking besarnya, menunjukkan besarnya paus itu tadi, tulangnya itu diambil sama Abu Ubaidah, ditegakkan gini tulangnya tadi. Terus orang yang naik unta dari kami yang paling tinggi, naik itu bisa lolos. Saking tingginya diameter perutnya paus itu ditunjukkan dengan besarnya tulangnya tadi. Orang lewat di bawahnya tulang tadi, ditegakkan tulang itu, lewat di bawahnya tulang itu lolos, bisa lewat di bawahnya tulang. Padahal orang sama untanya tinggi. Kemudian akhbarani Abu Zubair sama Jabir membicarakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Abu Zubair. Dia mendengar Jabir yaqul berkata, qala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berkata, "Kulu, makanlah kalian." Kata Abu Ubaidah, pemimpin pasukan tadi. Silakan kalian makan ini. Kalau maqadim di Madinah, zakat dari kali Nabi SAW. Maka ketika kami sampai tiba di Madinah, kami sebutkan itu kepada Nabi SAW. Maqala kulu rizqan. Itu dari Jaisul Khobat juga apa khobat yang ini? Khobat. Oh ya betul.
Faqala kulu rizqan akhrajallahu ilaikum. Rasul bersabda apa? Ketika diceritakan tentang paus tadi, Rasul bersabda, kulu rizqan akhrajallahu. Makalah kalian rizki yang Allah keluarkan ilaikum kepada kalian. Atimuna, berilah kami makan. In kana ma'akum, apabila rizki itu masih ada bersama kalian. Apabila sisa daging ikan itu masih ada, silakan kalian beri kami makan. Ini untuk menunjukkan bahwa itu halal. Rasul pun minta bagian supaya beliau makan untuk menunjukkan bahwa itu halal. Fa'atahu ba'tum bisyai'in, maka mendatangkan kepada Rasulullah sebagian dari tentara itu dengan sesuatu minhu dari ambar tadi. Fa'akalu, maka mereka Rasul dan sahabat-sahabat yang ada makan dari daging ambar, daging paus itu tadi. Allah Ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa hurim alaikum sayyidul bari ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian buruan darat selama kalian ihram, selama kalian masih berihram haji atau berihram umrah, maka tidak boleh berburu hewan darat tadi. Wattaqullah alladzi la tusyarun, dan takwalah kepada Allah yang mana hanya kepadanya kalian dikembalikan. Sayyidul bahri halalun lil muhrim, buruan laut halal meskipun bagi orang yang sedang ihram. Kama huwa halalun lil muhrim, sebagaimana dia juga halal bagi selain orang ihram. Amma sayyidul bahri, adapun buruan darat, sayyidu faharamun al muhrim fil hurumi, maka haram bagi orang muhrim yang berada dalam ihramnya. Wasaidu, atau di tanah haram. Wasaidu huwal hayawanul wahsyiyu, said itu, hewan buruan itu adalah hayawan yang wahsyi, yang liar. Alladzi yahilu akluh, yang halal untuk memakannya. Amma ma yahilu akluh, adapun apa yang tidak halal. Amma ma yahilu akluh, adapun apa yang ma yahilu akluh, apa yang halal memakannya, wala yahrum bisa ihram, maka tidak haram karena sebab ihram. Wa yahrumu akhdhu wa qatluh, tapi haram mengambilnya dan membunuhnya. Yang haram mengambilnya dan membunuhnya. Jadi yang halal itu sebetulnya tidak haram dengan sebab ihram. Maksudnya orang ihram ini kalaupun ada orang lain yang berburu terus dia dikasih, sebenarnya tidak haram bagi dia. Tapi yang haram itu mengambilnya dan membunuhnya secara langsung. Bagi orang ihram tidak boleh. Wala jaza alaman qatalau ilal mutawallad, dan tidak ada balasan, maksudnya fidyah ya, tidak ada ganti yang sudah kita bahas kemarin, penggantian hewan yang diburu di karena haram kan kemarin sudah kita bahas. Tidak ada jaza atas orang yang membunuhnya ilal mutawallad ma baina ma la yukalahmu wa ma yukal, kecuali yang mutawallad yang terlahir antara apa yang tidak dimakan dagingnya dan yang dimakan. Kal mutawallad baina dhibi wal dhabi, seperti yang lahir antara serigala dengan menjangan. Ya, maka itu tetap harus diganti fidyah berupa hewannya. La yahilu akluh, tidak halal baginya untuk dimakan, tapi wajib bikotul jaza, tapi wajib dengan membunuhnya apa al jaza, balasan berupa hewan yang setimpal alal muhrim bagi orang ihram yang sudah kita bahas tentang balasannya ini, apa tebusannya ya, tebusannya itu sudah kita bahas. Dia nabi jaza sayd, sebab padanya terdapat jaza, tebusan daripada sayd. Akbarona, kemudian beliau menukil hadis, beliau qala, akbar Abu Hasan Suruksi, akbar Zuhair bin Ahmad, akbar Abu Ishaq al-Hashimi, Abu Musa al-Malik, an-Nafi' an Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khamsun min ad-dawabi, laisa al-muhrim bi qatlihha judah. Ada 5 dari jawab, dari hewan melata yang laisa al-muhrim, yang tidak ada atas orang yang berihram dalam membunuhnya apa junahun, dosa, beban, apa? Al-ghurab, wal hida'ah, elang dan gagak, wal aqrab dan kalajengking, wal fa'ratu, tikus, wal kalbul aqur, anjing yang galak, anjing yang ganas. Qala Sufyan bin Uyainah, al kalbul aqur kullu sabu'in. Kalbul aqur itu setiap hewan yang buas. Itu an Malik rahimahullah. Sama seperti itu juga ada riwayat dari Malik bahwa Imam Malik menafsirkan sabu itu setiap hewan yang buas. Pada ashabur ra'i, dan berpendapat para ashabur ra'i, orang-orang yang memegangi pikiran, bila wujubil jaza, kepada wajibnya tebusan biqatli ma la yukalahmu, dalam membunuh hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya sekalipun. Jadi ada sebagian ashabur ra'i tetap meskipun yang dibunuh itu hewan yang tidak boleh dimakan, tetap harus diganti, tetap harus ditebus. Kal fahdi, seperti macan, warna merah, ya. Macan tultul wal khinzir.
dan babi, seperti singa dan macan dan babi. Wanawiyah dan sebangsanya. Illa al-a'yan al-madhkura fil khabar, kecuali a'yan al-madhkura fil khabar, kecuali zat-zat atau hewan-hewan yang disebut di khobar, di hadis tadi, yang 5 tadi. Waqasu al-yadzibu, dan mereka mengkiaskan atas yang 5 tadi, yang madhkura tadi, itu adzibu, serigala. Kalau menyujubi kafarah, mereka tidak mewajibkan pada serigala itu untuk membayar kafarah. Waqasa Syafi'i rahimahullah, dan mengkiaskan siapa Imam Syafi'i rahimahullah alaiha atas yang disebut tadi dalam hadis, 5 hewan yang disebut dalam hadis tadi, jami'a ma la yu'talahmu, semua yang tidak dimakan dagingnya. Lianal haditha yastamil alayanin ba'du sibaun doriyah, sebab hadis itu yastamil mencakup atas ala ayanin, atas beberapa jenis, beberapa zat, beberapa diri, zat, ba'du sibaun doriyah, sebagian itu hewan buas yang memangsa, ba'du hawamun qatilah, sebagian lagi serangga yang membunuh, ba'du thairun, sebagian lagi burung, la yadkhulu fi makna siba, yang tidak masuk dalam makna hewan buas, wala ya min jumlatul hawami, tidak juga dia termasuk kelompok serangga, bernama ayan mustaqbatul lakmi, hanya saja si burung, gagak dan sebagainya itu hewan-hewan yang dianggap jijik, menjijikkan dagingnya. Watarimul akli ya jama'ul kul, dan pengharaman untuk memakannya mengumpulkan semua hewan-hewan tadi. Fa'tabarohu, maka diperhitungkan oleh Imam Syafi'i akan pengharaman memakannya tadi. Uratabal hukma alaih, dan Imam Syafi'i mentertibkan hukum atasnya, atas tahrimul akli, atas haramnya dimakan. Karena 5 hewan tadi bersetujuan pada jenis sama-sama, 5 hewan tadi sama-sama hewan yang tidak boleh dimakan. Dari situ Imam Syafi'i berkesimpulan, berarti semua hewan yang tidak dimakan pun kalau dia dibunuh, maka tidak ada denda. Yang tidak ada denda seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Allah SWT ja'alahu ka'batal baital haram. Tidak ada tebusan. Tidak membayar tebusan. Allah alam.